Di tengah perkembangan tren dan teknologi, sejumlah produsen otomotif mengeluarkan kreasi yang diproduksi secara terbatas. Sulitnya mendapatkan produk terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah kolektor motor. Hal yang sama juga dialami oleh para kolektor motor tua, seperti motor-motor teknologi 2 tak di era 90-an. Kesulitan untuk mencari suku cadang orisinal membuat para penggemar motor tua ini berkumpul dan bentuk komunitas khusus. Yang udah namanya hobi, apapun pasti dijabanin ya. Setuju. Dan yang satu ini hobinya juga tidak main-main, limited edition. Dan bersama kami ada Febi Sagita, selamat pagi. Selamat pagi, Febi. Baik, Niko. Langsung boleh nih dijelasin yang di ada samping dua koleksi ini. Febi, ada dua ya. Motor ini dan motor itu. Boleh dijelasin yang motor ini dulu? Jadi ini misalnya lah ya di Ducati. Oke. Namanya Desmo Sedici RR. Orang juga bilangnya GP06. Bahasa lainnya D16RR. Ini replikanya MotoGP tahun 2006. MotoGP 2006 waktu itu siapa yang balap ya waktu itu? Ini dulu zamannya Troy Bayliss sama Loris Capirossi. Loris Capirossi. Iya. Basically sama dipakai MotoGP kecuali ini road legal. Bisa dipakai di jalan. Bisa dipakai di jalan. The rest gas aja. Motornya MotoGP. Nah, tapi keunggulan motor ini dibanding yang lain apa? Nah, ini barangnya actually rare banget. Jadi waktu itu dibuat 1.500. Cuma memang waktu itu dibuatnya tujuannya waktu itu untuk WSBK. Tapi nggak jadi. Akhirnya ini jadi motor kolektor itemnya di seluruh dunia. Terus mesinnya V4 yang which is hampir jarang motor yang mass product pakai mesin V4. Semua dari zaman waktu itu plug semua pakai teknologinya MotoGP lah, kecuali Echo Racingnya gitu. Terus yang lain-lain sih basically plug sama lah yang dipakai. Ini motor pertama yang dikoleksi sama Mas Febi? Enggak pertama sih sebenarnya. Ini pertama ya? Enggak. Ada yang sekian, ada yang pertama lagi. Ini motor kesekian istilahnya. Motor kesekian. Cuma ya mungkin ultimate-nya inilah. Tapi kenapa jatuh hati sama yang ini, ultimate yang ini tuh kenapa? Kenapa ya? Ini basically kayak apa ya? Kayak dicari-cari gitu deh. Kayaknya kalau punya ini kayaknya yang wah udahlah kata ini udah the bestnya deh gitu. Udah begitu ya istilahnya ya. Oke, selain Ducati ini juga ada pabrikan dari Italia juga yang menjadi salah satu koleksi dari Mas Febi. Kita lihat di belakang ini ada apa nih Mas? Agusta. Ini MV Agusta. Mungkin di Indo orang nggak begitu tahu ya MV Agusta. Basically sama-sama produk Itali. Ini kayak berdua nih kayak Lambo sama Ferrari yang mobil lah. Gitu. Jadi basically memang sama-sama punya nilai heritage yang cukup gede dua-duanya. Ini motor WSBK spec 2015. Superbike ya? Iya, yang dipakai sama Leon Camier. Basically bedanya juga nggak begitu banyak sama dengan yang dipakai di WSBK, bisa dilihat. Hanya ini motor road legal, bisa dipakai di jalan. Bisa dipakai jalan. Ya. Dan tadi ada yang spesial juga, kalau ini kan juga nggak diproduksi banyak gitu kan. Nah ini ada yang bisa kita lihat kodenya di mana tadi Mas? Ada di sini. Ini basically nomornya 018. Jadi ini artinya? Unit ke-18 dari 250. 250. Yang ada di dunia cuma 250, ini yang nomor 18-nya. Ini nomor 18-nya. Di Indo tuh ada 2. Di Indo ada 2 ya. Salah satunya ini. Susah nggak sih cara ngerawat motor kayak gini? Susah sih sebenarnya enggak ya. Cuma memang motor Italia itu harus ada apa istilahnya delicate treatment lah. Dalam artian kita nggak bisa ngerawat motor biasa ya gitu. Terutama yang harus diperhatikan ya kayak elektronik lah. Jadi kita harus ya kalau lama nggak dipakai harus di-charge akinya. Kemudian kalau bisa bannya digantung kayak begini nih pakai pedal stand depan belakang. Kenapa biar bannya nggak cepat mati. Nggak cepat getas. Gitu. Apalagi kayak motor ini lebih susah soalnya karena bannya sendiri ukurannya aneh 16,5 inch which is nggak dijual di pasaran. Tidak jual di Indonesia juga ya? Gue nyarinya setengah mati. Karena ini bannya benar-benar speknya bannya MotoGP. Jadi kalau ada apa-apa sama ban ini, udah walau-walam udah. Susah banget nyarinya, mendingan ganti pelek udah daripada ganti ban. Kita boleh coba nyalain nggak nih Mas? Boleh. Saya penasaran sama ini suaranya ya. Penasaran sama suaranya yang nomor 18 dari 250 dunia. Siap-siap berisik ya gitu. Hati-hati jatuh cinta ya justru. Hati-hati jatuh cinta ya.
Coba. Coba boleh ya? Alright. Alright. Cukup ya? Cukup. Oke. Ini ada Oke. tips untuk mengendarainya nggak sih? Susah nggak sih bawa 2 motor gede ini? Langsung berasap nih. Ya, pagi biasa. Kalau susah ya. Kalau motor gede itu basically nggak bisa kayak kita bawa motor kecil yang mungkin 150 cc apa 2,5 karena harus ada skill khusus, harus ada praktis yang sering ya. Kemudian karena bukan cuma skill tapi kan mentality untuk bawa motornya juga kita harus tahu gitu. Maksudnya dalam artian kita sering banyak lah lihat kejadian-kejadian karena sebenarnya skillnya oke, cuma mentality bawanya enggak. Nah, itu Mental dia. ya. Iya. Bukan untuk digeber-geber juga Iya kan seadanya di jalan gitu raya kita juga ya. nggak bisa begitu, tapi betul, mungkin di betul. track ya. Apalagi sekarang ada license khusus kan? Betul. Iya, Tapi gak hanya rencana. cuma berbincang sama Mas Feby Yes. nih, kita juga akan berbincang dengan Mas Ervido Latif. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Boleh Mas bisa Ervido. dinyalain dulu dong Boleh motornya dinyalain sebelum juga, kita boleh. ngobrol. Kita dengar, kalau tadi kita udah dengar suara yang ini, kita dengar suara yang ini. Ini kayaknya 2 tak ini ya? 2 tak. Oke, Nah, khas boleh. banget. Oke, boleh matikan. Sama lah, ngaung ya, galak Oke, banget oke, ya. oke. Kalau motor yang ini boleh diceritain sedikit dong, Mas Apa nih Ino? istimewanya? Oke, ini sama dengan Mas Feb. Kalau ini motor Itali, cuma ini versi 2 taknya. Kebetulan kalau teman-teman tahu, ini motor pertama Valentino Rossi menjuarai GP. Rider favorit saya itu. Nasional di Itali gitu. Jadi ini kurang lebih bentuknya persis seperti ini, cuman Oke. mereka mesinnya ada modifikasi dan komponen-komponen elektrik yang memang sudah dirubah dengan Oke. spek GP di sana. Gitu. Jadi memang spesial dari di desain. Jadi ini desainernya sama dengan desainer Ducati pada saat itu, Massimo Tamburini ya. Makanya dalam seri Mito ini dia ada sama persis dengan desain dari Ducati. Nah, Seperti itu. ini kalau cara merawatnya seperti apa, Mas? Apalagi kan kadang-kadang juga kita tahu underdeal-nya juga nggak gampang Iya, gitu kan. apalagi ini juga udah langka ya, 2 tak gitu. Betul-betul. Gimana tuh? Ini sendiri keluar 2004 papernya. Jadi untuk underdeal-nya sendiri memang agak susah. Kita mempunyai suatu wadah juga tentunya, nanti kita bicarakan masalah wadahnya juga. Terus kalau untuk underdeal yang pretelan kita bisa cari di eBay sih mungkin ya. Oke. Searching di dunia maya ya. Jadi ada komunitas khusus juga ya. Ada teman-temannya juga untuk punya kalau punya motor komunitas. kayak gini memang harus punya komunitas Betul. ya, Mas. Alright, Ya? alright. Oke. Nah, ini ada satu motor lagi favorit. Ini tapi ini motor Jepang sepertinya nih. Honda. Ini motor Jepang. Kenapa jatuh hati dengan motor Jepang yang ini? Ya, intinya 2 tak juga. Oke, 2 tak. Kebetulan koleksi saya 2 tak juga. Dan ini seri NSR, which is dulu dimenangkan juara dunia oleh seri NSR oleh Michael Duhan. Baik Duhain, oke. Iya, dari 94 sampai 98, kemudian diteruskan lagi dengan Valentino Rossi juga. Oh. Nah, karena Valentino Rossi sempat pindah ke NSR juga. Yes. Sebelum Udah dia ada. melangkah ke era 4 tak. Yes, Seperti oke. itu. Nah, ini kalau misalkan untuk tips yang buat di rumah, kalau yang pengen tahu cara merawat detailnya yang 2 tak tuh yang paling penting apanya, Mas? Oke. Kalau 2 tak dengan 4 tak itu kan perbedaannya dari dia punya oli samping. Oke. Gitu. Jadi dia ada oli yang untuk melubrikan dari silindernya. Gitu. Jadi olinya itu kita harus pakai yang benar-benar bagus. Jadi kita bisa pakai engine-nya secara long lasting. Terus yang kedua juga sama seperti Om Feb tadi, kalau kita electrical komponennya harus dijaga. Voltage-nya juga itu harus di atas 12 volt. Ini dipakai setiap hari atau tidak? Motor-motor ini 2 tak, jarang Tidak. ya? Jarang ya? Jarang. Oke. Tapi boleh kan dipakai di jalan ya sebenarnya? masalah. No problem ya. Oke. Sampai Tapi hati itu nggak tadi Niko ya di garis bawahi, olinya nggak boleh sembarangan. Itu simpel tapi penting banget ya. betul. Mas Ino, kita Oke, boleh sekarang kita bergabung nih gabung. sama Mas Feb. Kita Ini mau ngomongin. ada satu yang membuat saya ini ya. Ini serius sebenarnya. Oke. Ini kalian mendapatkan motor-motor ini bagaimana ini? Iya. Ngangkutnya pakai apa dari Mas Mas Feby Feb dulu, dulu deh? Kalau ngedapetinnya sih laki ya hitungannya ya. Jadi banget karena yang punya juga basically ini juga second hand dapatnya waktu itu karena yang punya udah mulai umur, kemudian dia worry anaknya yang pakai, kemudian dia lepas. Nah, kebetulan karena gua suka motor, dia kayak lebih percayain gua yang pakai lah dibanding Dapetnya dari mana waktu itu Mas Feb? Kalau boleh tahu.
Ada dari komunitas juga. Dari komunitas Tapi di ya? Indonesia? Di Indonesia. Dan ini resmi ya? Resmi. Semua? Ini Paper, semua semua resmi, ini lengkap? paper, ini paper. Dua-duanya Oke. paper. Oke. Kalau- Kalau Mas Ino sendiri ngedapetinnya gimana nih motor ini? Iya sama, kita juga ada komunitasnya juga dan motor ini kan nggak dijual dulu sempat dijual ATPM tapi memang untuk seri NSR ini dia nggak dikeluarkan di Indonesia, jadi memang impor dari Thailand. Sedangkan ini ya Itali. Jadi saat ini ada beberapa distributor tunggal seperti bukan tunggal seperti pribadi seperti itu memasukkan dari luar negeri ke Lost ini Indonesia. Jadi terpercaya gitu Importer ya. umum ya, importer Importer umum. Oke. umumnya. Oke, nah, Mas Yuno aku pengen minta tipsnya dong untuk Iya. safety riding. Teman-teman mungkin yang di rumah punya motor-motor ukurannya besar-besar nih, boleh mendapatkan tipsnya. Biar nggak asal geber, asal ngebut aja ini ya. Nah. Gimana Mas Yuno? Ya betul, kalau untuk safety riding sendiri ya kita harus pakai gear setnya juga, safety ridingnya semua kita juga untuk jaketnya juga kita perhatikan. Yang penting helmnya juga standar internasional atau Ya. nasional paling nggak SNI. Itu juga untuk rekomendasi dan yang penting juga pakai sepatu kalau untuk motor-motor seperti ini. Jadi kita secara fisik safe. Gitu aja sih semuanya. Nah, untuk Mas Feby sendiri untuk mendapatkan motor-motor ini mungkin ada tips bagi pemula yang ingin mau koleksi Iya. motor-motor besar, cc besar? Do and don'ts-nya. Dan bandel ya gitu. Dance-nya pertama yang pasti kocek dulu ya. Oke, cek tabung. Karena kayak gini mungkin udah nggak make sense buat certain people ya gitu, karena harganya udah sangat mahal gitu. Jadi kalau udah kelebihan dan punya prioritasnya udah nggak ada lagi, boleh lah gitu. And then mulai hunting dengan komunitas, gabung, jadi tahu kalau ada yang mau jual barang-barang koleksi dan segala macam. Komunitasnya boleh itu dikasih dia. tahu dong? Namanya apa, suka kumpul di mana, acaranya apa aja? Iya, Mas. Kalau gua kebetulan tuh ketuanya MV Agusta Owners Club Indonesia. Oke. Jadi inilah motornya kan. Jadi kita tuh kumpul tiap hari Minggu tuh di Senayan City, kita city riding. Oke. Kita suka bikin track day Oh, juga karena track kita day juga. touring ya. Oke. Kalau masih Nggak, terus. Oke, kalau Mas Ino komunitasnya? Iya oke, untuk NSR ini kita ada NSR Motorcycle Club. Oke. Kebetulan saya juga sama seperti Om Feb, pendiri juga untuk yang juga, chapter oke. Bekasinya. Pendiri. Mantap. Dengkotnya nih. Nah kalau untuk Italian Bike sendiri juga salah satu kemarin sempat agak redup pamornya, kemudian saya coba angkat lagi, sekarang menjadi hidup kembali. Oke. Seperti itu sih. Seru nih kalau ketemu di jalan, Dendu. Ada sign-nya sih kalau ketemu di jalan, Tintin gitu. Dengar kan Mas Feb ini juga pembalap loh, Niko. Tapi pokoknya tetap nggak boleh sembarangan ya Mas Feb ya. betul. Oke, itu dia tadi perbincangan kita. Terima kasih Mas Ino. Mas Ino, Terima Mas kasih Feby, Mas terima Feby. kasih. Untuk tipsnya juga ya Niko ya. Jadi tertarik untuk mau koleksi? Silakan. Gimana? Kocek dulu yang penting ya. Oke. Nah jangan kemana-mana, Indonesia Morning Show masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.